Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang faktor dan manfaat kerjasama ASEAN. Apa saja sih faktor kerjasama negara anggota ASEAN? Yang pertama, satu, sumber daya alam. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama yaitu Asia Tenggara. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa saja sih tujuan kerjasamanya? Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Yang ketiga, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan sebagainya. Yang keempat, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan, dan yang keenam adalah mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi internasional maupun regional lainnya. Nah, apa saja sih manfaat dari kerjasama ASEAN itu sendiri? Ya, yang pertama adalah menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara-negara anggota. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara-negara luar. Yang keempat, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Ya, banyak ya manfaat kerjasama ASEAN. Selain itu, manfaat kerjasama ASEAN masih ada lagi ya. Simak baik-baik, yaitu semakin luasnya pasar internasional, kemudian pemenuhan kebutuhan dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan, serta yang terakhir adalah meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Kerjasama ASEAN itu banyak, ada 4 bidang. Di antaranya yang pertama adalah bidang politik. Indonesia juga berperan dalam era globalisasi. Salah satu peran Indonesia adalah bergabung sebagai anggota ASEAN dan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. Bentuk kerjasama yang dilakukan salah satunya adalah bidang politik. Nah, ayo kita perhatikan kerjasama negara ASEAN di dalam bidang politik ya. Nah, yang pertama adalah pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN atau yang disingkat APSC. Perannya adalah membentuk masyarakat politik keamanan ASEAN. Yang kedua, pertemuan rutin pemerintahan negara-negara ASEAN. Perannya adalah menghadiri pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Peran Indonesia yaitu mendukung kesepakatan wilayah Asia sebagai ZOPFAN, yaitu Zona Peace, Freedom, and Neutrality, yang berarti kawasan yang damai, bebas, dan netral. Yang keempat, perjanjian ekstradisi ASEAN. Nah, peran Indonesia yaitu menegakkan perjanjian ekstradisi dengan memulangkan pelaku kasus kriminal dari negara-negara anggota ASEAN yang melarikan diri ke Indonesia. Bentuk kerjasama yang kelima adalah perjanjian negara bebas nuklir. Perannya adalah mendukung kesepakatan perjanjian negara bebas nuklir. Yang keenam, bentuk kerjasama pengiriman duta besar dan konsulat. Peran Indonesia adalah mengirim duta besar dan konsulat ke berbagai negara-negara. Nah, itu adalah bentuk kerjasama di bidang politik. Selain dari kerjasama ASEAN di bidang politik, juga ada kerjasama ASEAN di bidang kelautan. Di antaranya adalah mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN, terutama di bidang maritim ASEAN. Nah, ASEAN mempunyai banyak pilar kerjasama, salah satunya adalah ASEAN Politik Security Community atau disingkat APSC. Latar belakangnya adalah karena setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Nah, tujuannya yaitu untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan dunia.
Selain itu, Indonesia juga mempunyai peran dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obat terlarang. Nah, obat-obatan terlarang itu menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang itu memberikan dampak sangat negatif terhadap kaum pemuda atau generasi penerus bangsa. Dan Indonesia pun ikut bekerja sama dalam memberantas peredaran obat terlarang ini. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN lain. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Nah, apa saja ya dampak penggunaan narkoba? 1. Mengganggu kesehatan fisik. Yang kedua, menyebabkan stres berat. Yang ketiga, memicu berbagai tindakan kriminal. Yang keempat, mendapat hukuman dari pemerintah. Yang kelima, menyebabkan overdosis. Nah, jadi kita harus hindari ya, apalagi cukup dengan mencegah stop narkoba. Nah, dampaknya apa saja? Nah, terutama bagi keluarga, yaitu merusak hubungan antar anggota keluarga. Yang kedua, menurunkan perekonomian keluarga. Yang ketiga, menyebabkan keluarga dikucilkan dalam masyarakat. Yang keempat, membuat keluarga menanggung rasa malu. Dan yang kelima adalah membebani psikis anggota keluarga. Ya, seperti diantaranya dampaknya yaitu kalau di masyarakat ya, meningkatkan angka kejahatan, meningkatkan pengangguran, meningkatkan angka kemiskinan, meningkatkan biaya penegak hukum dan pengobatan, dan yang terakhir dan paling parah adalah meningkatkan perusakan fasilitas umum. Nah, jadi bahaya sekali ya penggunaan narkoba, dan kita harus bilang stop untuk narkoba. Nah, apa saja dampak untuk bangsa? Nah, bangsa akan kehilangan generasi penerus yang menjadi harapan bagi masa depan bangsa. Lalu jika mereka menggunakan narkoba, masa depan bangsa pasti akan terancam. Nah, jadi hindari ya. Kemudian kerjasama apa saja sih ASEAN dalam mengatasi peredaran narkoba? Nah, diantaranya meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015 ya. Kemudian semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Jadi, stop untuk narkoba. Nah, berikut peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015 yaitu membentuk Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN, lalu menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang ketiga adalah melakukan kerjasama untuk menanggulangi permasalahan narkoba dengan negara lain. Jadi sangat bahaya sekali ya, dan sangat mengancam generasi penerus bangsa. Nah, cara pencegahannya adalah yang pertama adalah menanamkan pemahaman pola hidup sehat. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang ketiga adalah memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, memilih lingkungan pergaulan yang bebas dari pengguna narkoba. Dan yang kelima adalah membangun komunikasi yang baik dan hubungan yang baik dengan teman maupun keluarga. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial ya. Yang pertama, penanggulangan bencana alam. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk dan negara-negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir adalah kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Oke. Lalu ada kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Apa saja ya? Yang pertama, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dan dalam mengembangkan sebuah penemuan. Yang ketiga adalah kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia.
Nah, selain 3 itu masih ada lagi ya kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Salah satunya menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Kemudian mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Juga melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Serta yang terakhir adalah meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Kemudian bentuk kerjasama ASEAN yang lain adalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Nah, contohnya adalah yang pertama deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2015. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN University Network. Nah, sangat bermanfaat sekali ya kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, selanjutnya kalian simak baik-baik tugas untuk hari ini ya. Disiapkan alat tulis dan bukunya, tulis soalnya, lalu jawabannya difotokan dikirim ke WA Bu Aini ya. Terima kasih hari ini, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.